berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Gembala berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih belum berada, ini semua oleh karena kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami mau datang beribadah kepada Engkau. Kami rindu supaya hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Karena kami sadar bahwa kami butuh Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk kami selalu boleh setia untuk datang kepada Engkau dengan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Karena kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kami, agar langkah-langkah yang kami ambil pada sepanjang hari ini benar-benar berkenan kepadamu. Tuhan suci, kuduskan hati kami pada pagi hari ini untuk boleh menerima firman-Mu yang menjadi makanan dalam kehidupan kami, agar supaya rohani kami semakin hari makin menjadi rohani yang benar-benar dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu hikmat dengan hikmat surgawi, agar firman Allah yang boleh disampaikan kepada kami yang mendengar pada pagi hari ini menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu jawaban dalam hidup kami, agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih banyak ya Tuhan, sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan dan berikan hikmat kepadanya. Bukakan rasi-rasi firman-Mu agar kami yang boleh mendengar boleh senantiasa dikuatkan, dibangkitkan iman kami untuk kami tetap bersemangat di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ya walaupun tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kami, tapi satu hal yang kami percaya, kalau firman selalu membekali hidup hati kami benar-benar tetap kuat di dalam Engkau dan setia melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami menyerahkan acara Beston kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melayani kami semua. Terima kasih Bapa, kami tahu di dalam kami mendengar firman-Mu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara. Dia akan mengganggu konsentrasi kami. Dia mau mencuri berkat firman yang kami terima pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengking dan tolakkan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan itu keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerana saya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara Beston kami pada saat ini dan kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai 25. Dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini saudara, kita diingatkan kembali bagaimana kehidupan dari bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun lamanya di dunia ini. Yesus menemukan ada suatu perlawanan dari bangsa pilihan Tuhan, ya, di mana bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang diangkat oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan dari sudut pandang perjanjian lama, bangsa Israel ini dianggap seperti pengantennya. Tetapi justru ketika Allah yang dengan rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai putra tunggal, dan setiap orang yang datang kepada Yesus, ia percaya, maka ia akan memiliki kehidupan yang sebenarnya. Hidupnya tidak akan binasa oleh karena kepercayaan yang dia ikat dari satu perjanjiannya. Perjanjian komitmen dalam hidupnya dengan Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan mengalami suatu perjanjian kekal.
Tetapi dalam peristiwa ini saudara, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus melihat banyak orang Israel yang beberapa di antara mereka percaya kepada Yesus. Tetapi hanya karena mereka diyakinkan dengan banyak mujizat. Namun dikatakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan tahu dan mengenal hati mereka ya saudara. Bahwa mereka hanya menginginkan suatu perkara yang menurut mereka itu dapat memuaskan keinginan hati mereka. Mereka meminta, mereka menginginkan dan mereka menuntut suatu anugerah Allah, suatu pembebasan, suatu pengharapan, ya, suatu penggenapan akan kehidupan dan berkat Tuhan, tetapi hanya memenuhi kebutuhan jasmani mereka, hanya memenuhi kebutuhan keinginan dan kehendak hati mereka. Tetapi mereka tidak menerima ya akan suatu proses yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Alkitab, dalam kisah 4 Injil pun, di mana kita bisa melihat cara pandang manusia yang percaya di zaman Yesus, bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang salah satunya adalah Petrus. Petrus itu ketika dia dapat menjawab dari suatu pertanyaan yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Petrus bisa menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Itu suatu pertanda Petrus itu mengenal Yesus. Kendati Yesus mengatakan bahwa Petrus bisa mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah, itu karena ilham dari roh, ya, ilham dari roh, kuasa roh yang dianugerahkan ya, yang ada di atasnya roh Bapa itu sendiri, sehingga mulutnya bisa mengatakan, mengakui Yesus adalah anak Allah. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ketika Yesus menyampaikan tentang penderitaannya, bahkan kematiannya, Petrus tidak menerima itu. Coba kita buka itu pada Matius 16. Matius 16 ayat yang ke 16 mulai. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, terus 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, terima kasih. Di dalam hal ini, Petrus adalah suatu gambaran pikiran manusia, mewakili cara pandang manusia ya. Manusia pada saat itu yang mengikut Yesus bisa mengenal Yesus dari pelayanannya. Mereka percaya dalam namanya itu memiliki kuasa ya, dapat menghasilkan suatu perkara mujizat yang besar, perkara mujizat yang heran. Tetapi perkara kecintaan mereka untuk lebih dekat terhadap pribadinya itu tampaknya ada suatu pergumulan di situ, ada suatu pertentangan ya, di mana mengenai pribadi Yesus itu sendiri, Tuhan mau barang siapa yang percaya kepada Dia, bukan percaya saja akan pekerjaan-pekerjaan yang Dia kerjakan itu, tapi percaya akan perkataannya ya, percaya akan dirinya dengan mau hidup meneladani apa yang Yesus alami, termasuk penderitaan ya. Karena dalam tulisan Rasul Paulus pun mengatakan, Filipi 1 ayat 29, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Dia. Artinya di sini saudara, kehidupan kekristenan itu mempunyai standar hidup bahwa jangankan hidup enak mengikut Tuhan, hidup susah pun kita tetap ikut Tuhan ya. Karena kita dikaruniakan itu kepada kita untuk percaya akan Dia, yaitu percaya kepada semua perkataannya, percaya akan janjinya, dan percaya juga bahwa hal-hal tragedi, hal-hal tragis yang kita alami itu sesungguhnya semua ada tujuan yang baik ya. Bukan berarti kita mengalami tragedi, mengalami hal-hal yang tragis itu karena berbuat dosa ya. Ya, jangan seperti itu, seperti yang dikatakan Petrus, itu Petrus pasal yang keempat itu Petrus 4 ayat yang ke 14 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 14 mulai, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Ya, itu. terima kasih. Jadi ini menjadi pengalaman kita sebagai orang Kristen yang sejati. Ya. Jangan kita menderita karena berbuat jahat sebagai pembunuh, sebagai pencuri, ya, sebagai orang-orang yang jahat. Ya itu memang sudah sepatutnya mereka mendapatkan ganjaran. Tapi kalau engkau melakukan kebenaran, namun engkau mendapatkan respon yang tidak baik, engkau justru mengalami sengsara. Nah, disitulah sesungguhnya engkau sudah mengambil bagian di dalam kehidupan Kristus, mengambil bagian dalam pribadi Kristus. Berbicara tentang pribadi Kristus berarti berbicara tentang kepribadian kita itu mengalami kemanunggalan ya, artinya kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus rasakan, alami,
Itu yang kita alami juga. Dan itu yang Tuhan sukai. Sebab Tuhan sudah memilih kita, pasti Tuhan itu mempercayakan bukan soal hal-hal yang heran, tapi hal-hal yang sulit pun, hal-hal yang sukar dipahami, itu Tuhan mau kita berusaha untuk mengasihi Dia, berusaha untuk turut mengalaminya juga. Jadi sebagai orang Kristen, menghadapi suka itu sudah pasti. Tetapi jangan menjadi orang Kristen yang hanya menyukai, mengasihi Tuhan di masa suka. Tapi di masa duka pun kita harus bisa tetap mengasihi Tuhan. Justru di masa sulit, di masa duka itu adalah masa-masa ujian iman, kemurnian iman kita. Sama halnya ya kalau kita mengucapkan janji ya saat kita mau menikah ya, seperti gereja mengucapkan janji ya, mengadakan perjanjian dengan kekasih hatinya, mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Hati gereja Tuhan itu percaya kepada Dia dan senantiasa mau hidup dalam suka dan duka. Jadi gereja harus tetap setia, ya, harus tetap setia. Bukan di masa suka saja, tapi di masa sulit dia tetap bertahan. Dia tidak pindah ke lain hati dan sebagainya. Dia tetap setia. Sama seperti Yesus yang tetap setia sampai mati. Dia taat setia sampai mati menjalankan tugas Bapa hanya untuk menunjukkan, membuktikan kasihnya kepada kita semua sebagai gerejanya. Maka itu menjadi tuntutan balik bagi gereja Tuhan. Dan tentunya bagi kita saat ini, kalau kita sudah menerima perjanjian yang dilandaskan dengan suatu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, ya kita percaya bahwa dalam suka dan duka itu Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Sekalipun hal duka itu terjadi, kita harus punya pemikiran, bahkan kalimat Petrus mengatakan kita harus mempersenjatai pikiran kita itu untuk menyerang pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi mempersenjatai pikiran kita itu dengan berpikir bahwa sekalipun kita menderita, itu tandanya kita mengalami anugerah Tuhan. Kita mau hidup setia, menunjukkan kita mengasihi Dia, yang dibuktikan bukan karena di saat kita senang, tapi di saat kita susah pun kita harus bisa membuktikan. Mental seperti ini mental yang dimiliki Ayub. Makanya Ayub merupakan gambaran mental iman ya bagi gereja pengantin itu. Saya sangat setuju sekali. Iman gereja pengantin itu adalah iman seperti Ayub ya, di mana Ayub mengalami suatu sengsara dalam hidupnya, tubuh jiwa rohnya itu betul-betul dipuji luar biasa. Tapi dia tidak sesungguhnya dia sama sekali tidak undur. Dia tetap memuliakan Tuhan. Walaupun secara manusiawi kalau saudara baca itu dari Ayub, mulai dari Ayub 2 ya sampai pada Ayub yang ke-40, disitulah banyak pengeluhan Ayub. Ya manusia biasa. Tapi ujung-ujungnya juga Ayub akhirnya menyesal atas pengeluhannya itu, atas kata-katanya dia. Karena ketika Tuhan membalas jawab akan pengeluhan, pertanyaan-pertanyaan dia pun terdiam. Ya, dia merasa wah ini saya tidak patut berargumentasi dengan Tuhan. Karena ternyata Tuhan dalam tanda kutip sengaja mengizinkan Ayub seperti itu karena ada rencana yang indah. Sehingga di akhir tulisan kitab Ayub itu dalam Ayub 42 coba ayat yang ke-2 3 itu.
Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ayat 6. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Jadi Ayub pun akhirnya menyesal. Dia lebih baik duduk dalam kerendahan, penderitaan yang dialami. Karena Tuhan mempunyai rencana yang sesungguhnya tidak pernah gagal. Ya. Dalam salinan lama apa itu? Ayat 2 dalam salinan lama. Ketahuilah bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian, dan daripada segala maksudmu satupun tiada yang dapat dibatalkan. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan Ayub, ya itu tidak bisa dibatalkan. Tapi yang pasti rencana yang diberikan kepada Ayub daripada Tuhan itu bukan rencana yang mencelakakan dirinya, tidak. Karena itu juga kita dapati ya dalam tulisan Paulus itu di Roma 8 ayat yang ke-28 bahwa sungguhnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu ya. Jadi dalam proses kehidupan kita di masa sulit, sesungguhnya Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Jadi jangan kita mengeluh, mempersalahkan Tuhan. Justru di masa sulit itu Allah tidak berdiam diri, tapi Allah sedang mengerjakan, membentuk kehidupan kita supaya lebih dewasa lagi, supaya lebih layak lagi untuk menerima berkat yang lebih besar. Kan ibarat kata manusia dari sejak kita bertumbuh, bayi, anak-anak, orang tua kita selalu memberikan hadiah upah jikalau kita menurut, kita menjadi anak yang baik dengan kebenaran. Dan upah atau hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya itu tentu dengan entah itu mainan yang seumuran dengan dia. Ya, seumuran dengan dia. Kebutuhan, keperluan, apapun itu yang tentu yang layak bagi seumuran dia. Seumuran anak-anak. Nah, semakin kita bertumbuh dewasa, ya tidak mungkin lagi upahnya, hadiahnya itu diberikan mainan lagi, tidak. Tapi yang apa yang menjadi kebutuhan, keperluan ya, sesuai dengan usia dia yang sudah dewasa, ya itulah yang akan diberikan. Dan semakin kita dewasa tentu akan lebih besar lagi hadiahnya. Nah, itulah perkara rohani dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan sedang membentuk kita dalam suatu proses pendewasaan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, yaitu upah yang besar. Tapi harus melewati masa waktu itu, proses untuk siap kita mau didewasakan. Ya kalau kita di dalam pembentukan kita masih ngambek, ya masih ada iri dengki dan sebagainya, ya masih maju mundur, ya kita sulit untuk dewasa. Jangan harap kita meminta perkara-perkara yang besar, sementara perkara yang kecil pun kita tidak bisa selesaikan, kita tidak bisa bereskan itu. Maunya kita menuntut Tuhan, maunya yang enak-enak. Yaitu tipe-tipe seperti anak-anak rohani. Layaknya analoginya anak-anak dalam kehidupan nyata seperti apa? Maunya yang enak-enak. Masih sulit menerima akan perkara-perkara yang keras, makanan-makanan yang keras, karena mereka belum siap itu. Karena itu ada juga itu diumpamakan Paulus itu dalam Ibrani. Ya. Jadi kalau kita mau dewasa, ya kita harus siap dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Sakit memang,
tapi ya demi kebaikan. Dan jangan pernah khawatir kalau Tuhan yang membentuk kehidupan kita itu semua indah ya. Makanya sesungguhnya alat turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. terima kasih. Jadi harus garis bawahi, bagi dia, ya bagi mereka yang mengasihi Dia loh. Kalau tidak mengasihi Dia ya jangan harap saudara itu mengalami kebaikan Tuhan. Jangan harap saudara mengalami berkat Tuhan. Sulit. Saudara begini ya. Saudara mengasihi Tuhan itu tidak sebatas ukuran saudara giat melayani. Saudara bernubuat. Saudara menyembuhkan orang. Saudara begitu banyak pelayanan ya di gereja. Tidak diukur dari situ. Melayani Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu selalu ukurannya Coba 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke 20-21. 1 Yohanes 4 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, ini yang menjadi pondasi iman kita, membuktikan kalau kita mengasihi Allah, ya kita tunjukkan dengan mengasihi sesama. Bukan soal pekerjaan Tuhan. Kalau cuma diukur dari pekerjaan Tuhan, ya kita sama seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengenal namanya ya. Coba kita baca itu ayat pokok kita itu. Coba tolong bacakan. Dalam Yohanes 2 tadi. Ayat 23 ini. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Terus Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. ya, jadi di sini perkara Tuhan tahu ya hati manusia pada saat itu ya, yang diperhadapkan dengan Dia. Manusia-manusia munafik itu ahli-ahli Taurat. Tuhan nggak butuh kesaksian mereka tentang dirinya, tentang anak manusia itu. Ya. Tidak perlu. Yang Tuhan inginkan bagaimana buah kehidupan mereka itu. Mereka bisa mengasihi dengan Taurat, dengan hikmat yang dipercayakan kepada mereka lewat firman Allah, lewat Taurat pada saat itu. Mereka harusnya bisa mengasihi sesama manusia. Ya. Bukan adat istiadat yang dipertontonkan ya, yang dijunjung tinggi, tapi praktek kepada sesama itu nggak bisa dilakukan. Di zaman sekarang aplikasinya ya saudara, hal yang relevan dengan ayat ini ya, kita juga yang sudah mengenal pengajaran wahyu daripada Tuhan ya, memang baik ya menjunjung tinggi pengajaran itu. Tapi dalam hal praktek mengasihi sesama, ada tidak? Jangan cuma menjunjung tinggi pengajaran, dikit-dikit pengajaran firman Tuhan, tapi praktek kehidupan kita masih membenci. Karena kan pengajaran itu mengajarkan kita, membawa kita
kepada tingkat pernikahan dengan Tuhan Yesus. Yang namanya inti dari pernikahan itu harus didasari dengan kasih mengasihi antara suami dan istri, antara gereja dengan Yesus Kristus. Nah, itu yang mengikat. Makanya kan kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata kita sesama manusia. Jadi pengajaran itu penting. Mengajarkan kita hidup dalam kasih. Mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai kasih kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4 tadi, dikatakan kalau ada seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, dia penipu besar itu. Jadi walaupun seperti saya yang mengajarkan kabar pengantin tapi tidak mampu hidup dalam kasih, saya bisa dikatakan penipu juga. Ya. Karena analoginya itu maksudnya hal yang dalam hal kehidupan sehari-hari kalau dipraktekkan itu kan tadi sudah diberi gambaran oleh Rasul Yohanes. Sedangkan orang yang nampak saja sulit mengasihi, apalagi yang tidak nampak seperti Allah, ya. Omong kosong itu, jangan-jangan mereka kelihatan memuliakan Tuhan tapi sesungguhnya hati mereka jauh. Sedangkan manusia hidup dalam visual nyata itu, manusia itu kan membutuhkan suatu bukti yang nyata secara logika. Sedangkan hal yang nyata saja itu masih sulit kita pelihara kasih, sulit membangun kasih, sulit untuk mengampuni, memaafkan, ya, sulit untuk mencintai, ya, membantu, menolong seseorang, ya, sebagai bukti kita mengasihi sama, apalagi yang tidak kelihatan, ya. Jangan-jangan setiap penyerahan, penyembahan, ibadah kita itu, yang kita lakukan itu tidak tertuju kepada pribadi Allah itu di dalam diri Yesus, tetapi hanya sekedar rutinitas saja ibadah kita. Ya, kalau kita mau berpikir secara kritis, secara krisis, ya, secara spesifik, coba kita bercermin kepada firman Tuhan. Jangan-jangan ibadah kita selama ini ya karena mungkin takut sama gembala, atau karena mungkin sekedar rutinitas, atau karena kita beribadah cuma karena kejar-kejar PK, atau cuma karena dapat pelayanan. Ada yang seperti itu, ukurannya ada seperti cuma karena ada pelayanan baru datang ibadah. Kalau tidak ada pelayanan ya tidak datang ibadah. Ada yang seperti itu. Ada juga ibadah kalau ada makanan datang ibadah, kalau tidak ada makanan tidak datang ibadah. Ada yang diukur juga kalau ibadah itu nanti dijemput, kalau tidak dijemput tidak datang ibadah. Ada juga karena cuaca. Kalau cuaca cerah pergi ibadah, kalau hujan udah lebih baik di dalam dan sebagainya. Ada yang terbatas seperti tahun-tahun kemarin COVID, ya, karena rasa takut, kekhawatiran akan COVID. Ya betul sih, memang di lain sisi kita mengambil kebijakan menghindari segala sesuatu itu dengan bijaksana. Karena itu juga sudah ditetapkan pemerintah. Tapi awal-awal saya ingat itu, sempat kita itu digegerkan, diintimidasi dengan jangan ada gereja. Ya karena saat itu kan kita belum terfikir ada secara live. Ya, tapi ya kalau sesungguhnya kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kalau kita bersungguh-sungguh, janji firman Tuhan itu pasti akan tergenapi. Engkau datang itu diberkati roti dan air, bahkan kesehatan sekalipun kuman, virus, bakteri apapun itu tidak akan terjadi, ya, kalau kita mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Karena ya kalau berdasarkan teori konspirasi saja, ya saja. Seperti hal yang saya kirim di grup, ternyata itu vaksin itu suatu kebohongan yang besar, ya. Hanyalah suatu praktek bagian dari bisnis beberapa negara. Wah itu kan karena mereka sendiri tidak melakukan uji coba. Nah ini berbahaya sekali seperti ini. Seolah-olah kita vaksin ya sebenarnya cuma karena korban bisnis besar dari elit-elit global di dunia ini. Ada seperti itu. Ya tapi di lain sisi
ya itulah ya, karena itu juga merupakan program pemerintah, kita pun mengambil kebijakan memahami firman Tuhan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Apa yang mereka buat aturan itu ya ikuti, selama aturan itu untuk kebaikan. Dan sejauh ini khusus pemerintah Indonesia ya, mereka berusaha mengambil langkah supaya tercipta keadilan, kebenaran ditegakkan, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila itu ya, itu semua anugerah Allah. Selama pemerintah menjalankan sesuai dengan dasar negara itu ya ikutilah, taat kepada pemerintah. Sekalipun vaksin ya udah vaksin, terlepas dari keyakinan iman kita, tanpa vaksin pun kita tetap sehat. Tapi karena di situ ada suatu perintah Tuhan di dalamnya, ya sudah kita ikuti. Toh maksud niat pemerintah itu kalau memang betul ya, untuk menjaga kesejahteraan dari rakyat Indonesia, ya sudah. Kan di situ ditulis di Roma, ya, taatilah pemerintah selama mereka melakukan hal yang baik. Tapi kalau pemerintah sudah radikal, sudah larang-larang ibadah, ya, dan sebagainya, itu sudah lain itu. Tapi kalau mereka berusaha untuk kebaikan rakyat, ya ikutilah. Karena ada beberapa pandangan juga dari tokoh-tokoh politik ya, ada yang mengatakan terkadang hukum agama dengan negara itu berbeda, ya, berbeda. Tapi karena kita ini adalah orang yang hidup berbangsa dan bernegara, ya tetap kita mempunyai hukum negara kita jaga, hukum dalam agama kita itu kita jaga. Ya itu mungkin suatu yang kita sebut kefanatikan, tapi ke dalam. Tapi jangan engkau pakai di dalam bernegara, itu bisa terjadi perselisihan dan sebagainya. Kita tetap ikuti hukum negara, karena negara juga kan membentuk suatu langkah-langkah undang-undang dasar itu semua dibentuk ya dengan hasil kebersamaan. Nah, kita harus hargai itu. Dan dengan firman Tuhan, hukum yang ada di agama kepercayaan kita pun diajarkan hormati pemerintah yang adalah hamba Allah. Tapi kalau kita bawa hukum agama itu kita terapkan di dalam berbangsa dan bernegara, bisa kacau itu. Masing-masing merasa dirinya benar. Ya, ini hanya beberapa pandangan ya dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Ya, di lain sisi kita bisa berpikir, iya betul juga sih dalam hal bertoleransi. Nah, tetapi kembali lagi ya saudara, jadi sebagai orang Kristen yang sejati, kalau kita mau dipercayakan akan pribadi Tuhan, jangan takut menghadapi hari-hari depan, suka maupun duka ya. Walaupun berita-berita tentang resesi yang akan terjadi di 2023, mau adakah, mau hoax kah, ya kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, masa sulit itu pasti ada. Ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak mau mengatakan, hanya anak-anak Tuhan yang tidak mengalami resesi. Nah, itu terlalu berlebihan itu ya. Hal seperti itu pun sudah menyesatkan saya katakan. Karena nabi-nabi, anak-anak Tuhan, raja-raja yang dilantik oleh Tuhan, toh mengalami suka dan duka. Jadi firman Tuhan terang-terangan. Masa sulit, ada masa sulit. Tuhan Yesus saja menunjukkan bukan saja dia dipuji, dihormati, disegani, disembah-sembah karena pekerjaan perbuatannya, tapi dia juga akhirnya dihina, diinjak, diludahi. Ya, begitulah kehidupan Kristen. Justru ketika kehidupan kekristenan itu merasa direndahi, tidak dihargai, nah itu maksud daripada tulisan Rasul Petrus. Sesungguhnya roh kemuliaan itu ada padamu. Kenapa? Maksudnya apa? Bukan Tuhan itu memperkenankan surah menderita, tidak. Artinya roh kemuliaan itu engkau masuk dalam bagian penderitaan Yesus. Kalau engkau sudah mengambil bagian penderitaan Kristus, Yesus itu bukan mengalami penderitaan dan tidak menjadi apa-apa. Ya. Sebagai ayat penutup, Filipi 2.
Ayat yang kelima mulai sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 Ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam pribadi diri Yesus, teladan Yesus Kristus. Nah, ini bersama maksudnya bukan saya saja, saudara juga, seluruh umat Kristen, seluruh orang percaya. Nah, terus Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. nah, ini pengajarannya. Pengajaran dari teladan Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia setara dengan Allah. Ya. Kekuasaannya itu setara. Aku dan Bapa adalah satu, itu yang diklaim oleh Tuhan Yesus. Jadi kuasa Bapa itu, kuasa Sang Pencipta yang Maha Kuasa, itu merupakan bagian Yesus juga. Ya. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Itu otoritas yang dimiliki Tuhan Yesus. Tapi kesetaraan itu dia tidak anggap ketika dia mau menjadi manusia. Ya, dia lucuti semua otoritas itu. Nah, ini berbicara tentang kerendahan hati. Terus Sebagai milik yang harus dipertahankan. sebagai milik yang harus dipertahankan. Anak-anak Tuhan, saya dan saudara memiliki kuasa dan janji firman Tuhan akan perkara keselamatan. Jaminan yang kekal itu menjadi pengharapan kita untuk tidak menyerah dalam hidup nyata ini, saudara ya. Jadi untuk saudara seperti tidak dihargai, sudahlah, itu dia di mata manusia. Saya percaya orang yang tidak menghargai saudara itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau di kalangan orang-orang percaya, harusnya mereka tahu menghormati kita. Sebab mereka diajarkan dari pengajaran firman Tuhan, selalu mengajarkan hormatilah sesamamu. Ya. Saling mendahulilah engkau memberi hormat, menghargai, mengasihi. Tapi kalau engkau menerima respon, itu orang duniawi. Sekalipun orang Kristen, pasti tabiat duniawi. Ya, itu pasti terjadi. Jadi mudah saja membedakan seperti itu. Ya, asalkan jangan saudara mengalami seperti itu karena berbuat jahat ya. Seperti tadi yang sudah diingatkan. Tapi kalau engkau berbuat benar tapi disalah-salahkan, difitnah, ya udah. Dan jangan tersinggung, harga dirimu tidak ditentukan dari perlakuan manusia terhadap dirimu. Harga dirimu yang sebenarnya itu adalah penilaian daripada Tuhan. Sekalipun kau direndahkan di dunia ini, percayalah ya. Selama engkau melakukan kebenaran, engkau direndahkan di dunia ini, percayalah engkau tetap berharga di mata Tuhan. Engkau lebih berharga daripada orang yang merendahkan engkau. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ya, dan menjadi sama dengan manusia. ya, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. ya, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala orang yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. ya. Jadi seperti itu. Kalau saudara mengalami penderitaan dalam diri Yesus, nah, puncaknya engkau pun akan mengalami seperti Yesus, taat sampai mati ya. Dia dihina, direndahkan, tapi justru firman Tuhan mengatakan karena itulah Allah meninggikan dia. Tidak tanggung-tanggung segala lidah mengakui dia. Segala manusia baik di langit maupun di bumi itu bertekuk lutut. Itulah kehidupan anak-anak terang. Ya, bahwa sesungguhnya kalau engkau bisa mempertahankan panggilanmu yang mulia itu dalam keadaan suka maupun duka, ya, engkau mengalami derita, sesungguhnya engkau akan mempermalukan mereka yang berbuat jahat. Ya. Engkau akan membuat mereka itu betul-betul yang memfitnah kamu, bahasa di Petrus itu, orang-orang yang memfitnah kamu akan mengalami malu, ya, karena mereka tidak bisa menjatuhkan saudara selama saudara hidup dalam kebenaran. Jadi menghadapi aktivitas sepanjang hari ini ya saudara dan hari-hari depan,
baiklah kita tetap memposisikan diri kita ini menjadi orang yang percaya, yang bukan datang kepada Kristus itu kalau di masa-masa suka saja ya. Jangan hanya tahu menuntut mujizat, menuntut berkat, tapi ketika mengalami proses taunya mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gembala, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan semuanya, mempersalahkan keadaan ya. Bahkan ada yang mempersalahkan dia sudah salah jalan ya. Kayaknya agama saya salah, akhirnya dia menjadi mualaf ya. Akhirnya dia murtad, meninggalkan, undur daripada iman. Wah, ada yang seperti itu ya saudara. Jangan seperti itu. Tapi hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang dipercayakan Tuhan akan teladan dirinya. Karena terlepas dari pelayananmu, mujizat itu sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah pribadi Yesus yang selalu menyertai dan mengasihi kita. Dengan kasihnya dia akan selalu memelihara kita, selalu menyertai kita, selalu menolong kita, selalu menguatkan kita dalam suka maupun duka. Dia menjadi sahabat yang setia. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau boleh mengajarkan kami banyak hal tentang kebaikan. Mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang senantiasa mau melakukan kehendak-Mu. Kami bukanlah saja orang yang percaya akan mujizat perkara heran yang Kau kerjakan, tapi kami Tuhan percaya akan setiap perintah-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan yang menjadi pengharapan dalam hidup kami, agar kami Tuhan menjadi pribadi yang hidup di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh mengalami kasih-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah aktivitas kami, setiap apa yang kami kerjakan, kami usahakan Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat bagi kami, lindungi kami, lindungi jemaat-Mu Tuhan dalam segala aktivitas mereka, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Segala kebutuhan, keperluan kami Tuhan, kami percaya Kau selalu memberikan kecukupan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap berharap dan bergantung kepada-Mu, agar segala perkara yang kami rencanakan Tuhan, Engkau merancangkannya, memberikan yang terbaik, semuanya dijadikan indah dan sempurna oleh-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, anugerah yang daripada Allah, dan sukacita oleh kuasa Rohul Kudus, serta kemenangan janji firman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah Beston pagi kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa pada siang sebentar pendalaman Alkitab. Shalom.